Berkilas Sabang, beli nasi. Jangan lupa datang ke Duri. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Livia Kusuma Martia dengan NIM 2121890 dari PDSD kelas 2C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikodinamika sebagai pemenuhan tugas pengembangan peserta diri yang diampu oleh Bapak Menteri Keuangan FPD. Sebelumnya, apakah teman-teman senang dengan teori ini? Siapa pencetusnya? Bagaimana relevansinya dengan anak sekolah dasar? Bagaimana ketika menjadi guru sekolah dasar dan mengimplementasikan teori tersebut kepada anak peserta didik? Semua pertanyaan itu akan dibahas dalam video ini. Simak sampai habis. Sigmund Freud menjadi pencetus pertama teori psikodinamika yang perkembangan alirannya dinamakan sebagai psikoanalisis. Sigmund Freud lahir di Freiburg, Moravia yang sekarang merupakan bagian dari Republik Ceko pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London tanggal 23 September 1939. Teorinya digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaan yang dipengaruhi oleh lingkungan dalam perkembangannya. Psikoanalisis ini dapat dilihat tidak hanya melalui kepribadian dari luar saja, tetapi juga kepribadian dalam diri individu yang sifatnya tidak disadari. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek psikologis yang umumnya terjadi pada anak. Dengan adanya representasi di masa lalu, seperti itu dapat membentuk kepribadian kita menjadi yang sekarang. Sistematika yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian membagi teori psikoanalisis menjadi 3. Yang pertama ada struktur kepribadian, yaitu uraian mengenai sistem-sistem psikologis dalam diri manusia. Yang kedua ada dinamika kepribadian, yaitu cara kerja yang saling mempengaruhi di antara sistem-sistem psikologi yang ada di dalam struktur kepribadian. Yang ketiga ada perkembangan kepribadian, yaitu penerapan dari sistem-sistem psikologi dalam hidup manusia. Awalnya, Freud menggambarkan kepribadian manusia ibarat gunung es dengan bagian yang ada di atas permukaan laut sebagai wilayah kesadaran dan bagian yang berada di bawah permukaan laut sebagai wilayah ketidaksadaran. Di antara kedua wilayah itu terdapat wilayah prakesadaran. Model topologis itu tetapi kemudian diubah menjadi model struktural yang membentuk defense mekanisme dengan bekerja sama menciptakan perilaku manusia yang kompleks dengan merelevasikannya kepada anak SD. Model struktural kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. ID merupakan sistem kepribadian yang ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan untuk mencapai kepuasan tanpa menghiraukan konsekuensi untuk menghindari keadaan yang tidak menyenangkan dan hanya bertujuan untuk memenuhi keadaan menyenangkan atau mencapai keadaan itu yang disebut juga dengan pleasure principle. Jika hal tersebut tidak dikendalikan, akan menempatkan anak dalam konflik dengan orang lain ataupun masyarakat. Contohnya adanya dorongan anak ingin bermain lari-lari atau senggol-senggolan sehingga tertawa dengan temannya ketika sholat di masjid tanpa memikirkan resiko mengganggu orang lain atau merusak barang orang lain, ataupun juga bisa sampai jatuh dari tangga. Itu merupakan contoh dari ID. Yang kedua ada ego, yaitu proses mental daya penalaran dan pikiran sehat dengan melihat kondisi nyata yang berusaha membantu ID menentukan ekspresi tanpa mengalami masalah secara realitas. Sebagai penentu kenyataan yang sifatnya harus berbuat baik, sehingga pemenuhan kebutuhan ID secara sosial dapat diterima di masyarakat. Contohnya, anak dapat mulai mengontrol kondisi dan mulai berpikir bahwa berlari-lari dalam masjid ketika sedang melakukan ibadah dapat mengganggu orang lain ataupun merusak barang orang lain yang
kesenjangan, sehingga menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan pada individu. Ego berusaha memperkecil konflik dengan menjaga keseimbangan dari dorongan insting dan larangan-larangan masyarakat. ID dan superego sering bertentangan yang menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan pada individu. Ego berusaha memperkecil konflik dengan menjaga keseimbangan dari dorongan insting dan larangan-larangan masyarakat. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik yaitu menggunakan mekanisme pertahanan atau yang disebut dengan defense mechanism, yang merupakan cara untuk dapat mengubah realitas yang ada. Mekanisme pertahanan tersebut digunakan secara tak sadar dan menjadi patologis atau penyakit jika digunakan secara berlebihan. Mekanisme pertahanan atau defense mechanism diantaranya yang pertama ada regression atau penekanan, yaitu adanya dorongan hati yang tidak pantas mendesak ke dalam pikiran tak sadar yang terus menyebabkan konflik dan berpengaruh kuat terhadap perilaku kita, sehingga perasaan mengancam masuk ke alam tidak sadar. Contohnya pemberian nilai kebiasaan terhadap anak SD. Yang kedua ada regression atau kemunduran, yaitu kembalinya ke bentuk awal atau pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya atau masa anak-anak dari perilaku ketika menghadapi kegelisahan karena merasa perhatian dan dari seseorang itu berkurang. Misalnya anak yang sudah bersekolah di SD kembali mengokol atau menghajar ibu jarinya ketika merasa tidak diperhatikan. Yang ketiga yaitu reaction formation atau pembentukan aksi, merupakan suatu tindakan yang berlawanan dengan perasaan untuk menyembunyikan perasaan atau kecenderungan yang tidak dapat diterima atau sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya anak SD menyukai temannya, tetapi memperlihatkan perilaku seolah-olah membenci orang yang ia sukai tersebut. Yang keempat ada introjection atau perkenalan, yaitu hal positif orang lain diakui atau diambil ke dalam egonya untuk mengakui sesuatu itu menjadi milik kita. Contohnya anak SD ketika melewati rumah mewah yang bukan rumahnya berkata ke temannya itu adalah rumahnya. Yang kelima ada displacement atau penggantian, yaitu perubahan emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya pada objek atau orang lain yang dilampiaskan ke lain hal. Misalnya seseorang anak yang marah pada temannya kemudian melampiaskan perasaannya pada suatu benda di sekitarnya. Selanjutnya yang keenam ada projection atau proyeksi, yaitu menampakkan perasaan negatif yang ada padanya ke orang lain sehingga memutarbalikkan fakta. Contohnya anak mencuri barang temannya tetapi ia menuduh teman yang lain. Yang ketujuh adalah fixation atau mudah puas, yaitu bertahan atau nyaman dengan tahap usia saat ini atau puas untuk maju. Contohnya anak SD yang merasa pintar ketika mendapat nilai 100 walaupun masih mendapat gaji 1 kali. Selanjutnya yang kedelapan ada sublimation atau pengganti, yaitu menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Misalnya anak SD yang marah dan ingin memukul temannya, melakukan kegiatan olahraga untuk melampiaskan rasa amarah. Pengembangan peserta didik menyadarkan peran guru tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, konseling, dan mengembangkan serta menjaga kesehatan psikologis anak agar tetap baik. Sebagai calon guru SD, sebaiknya kita harus mengetahui juga menerapkan beberapa teori kepribadian serta psikologis anak. Salah satunya dengan teori psikodinamika oleh Sigmund Freud ini. Dengan mempelajari teori tersebut, maka kita akan lebih paham jika anak masih menyukai bermain. Pemikiran dan kedewasaan tentang kehidupan pun belum dikembang. Adanya sikap malas membaca peserta didik dan tidak menyukai belajar maupun mudah merasa bosan ketika belajar. Peran kita sesuai dengan struktur kepribadian oleh Sigmund Freud. Sebaiknya ketika mengajar harus merubah mindset anak SD bahwa ke sekolah bukan untuk memberikan atau mencari ilmu, namun berikanlah mereka kenyamanan dengan metode yang menyenangkan terlebih dahulu agar anak SD tersebut menyukai kegiatan belajar, sehingga sifat anak SD yang masih menyukai kegiatan bermain pun terpenuhi walaupun dengan belajar sambil bermain. Kita juga dapat memberikan pembelajaran baik PPKN ataupun pelajaran yang lainnya dengan diselingi oleh cerita
sebelum